Pemirsa, untuk membahas informasi selengkapnya kami telah terhubung langsung dengan pengamat sepak bola Ovan Lamara. Selamat sore, Bung Ovan. Ya, Selamat melihat sore, kekalahan Indonesia Assalamualaikum. sebelumnya dari Irak dan Uzbekistan, apakah artinya timnas U23 kita ini masih punya kelemahan, termasuk nanti akan bertanding melawan Guinea untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade? Iya, menghadapi Guinea tanggal 9 Mei nanti di Paris tentu menjadi kesempatan ketiga bagi kita, sekaligus menjadi kesempatan terakhir bagi kita. Apakah kita bisa lolos ke Olimpiade atau tidak? Kesempatan pertama adalah di semifinal Piala UFC Under 23 saat menghadapi Uzbekistan. Kita gagal menang pada saat itu. Kesempatan kedua saat menghadapi Irak perebutan tempat ketiga kita juga gagal. Dan tanggal 9 nanti mau tidak mau kita harus melakukan laga playoff menghadapi Guinea wakil dari Afrika. Jika kita membandingkan antara ketiga kesempatan itu, maka jujur harus saya akui bahwa kesempatan terbaik untuk kita lolos ke Olimpiade adalah saat kita menghadapi Irak, ya. Uzbekistan mungkin terlalu berat bagi kita untuk kita kalahkan, dan Guinea juga menurut saya menjadi salah satu laga yang juga super berat yang harus kita lakoni. Sehingga kesempatan kedua saat menghadapi Irak itu adalah merupakan kesempatan terbaik bagi kita. Sayang sekali gagal kita maksimalkan. Nah, problem kita di dua laga sebelumnya saat menghadapi Uzbekistan, saat menghadapi Irak adalah kita tidak pernah lagi full team, ya. Saat menghadapi Uzbekistan, ketajaman kita di lini depan itu kekurangan Rafael Struijk. Kemudian saat menghadapi Irak di perebutan babak ketiga, kita terlihat complang di belakang dengan ketiadaan Rizky Ridho. Harus kita akui bahwa ketiadaan Rizky Ridho saat menghadapi Irak menjadi problem utama bagi kita, terlihat dari bagaimana koordinasi, bagaimana komunikasi di lini belakang, terutama dalam menutup lahirnya dua gol bagi Irak. Itu adalah terlihat sangat jelas bagaimana ketiadaan Rizky Ridho menjadi celah yang bisa dimaksimalkan oleh lawan di lini belakang. Nah, menghadapi Guinea nanti, menurut saya sungguh sangat berat bagi kita. Wakil Afrika ini tidak bisa dianggap sebelah mata. Mereka juga hanya gagal dalam perebutan tempat ketiga di Piala Afrika saat menghadapi Mali. Itu toh melalui adu penalti, bukan melalui permainan normal. Itu menunjukkan bahwa kekuatan mereka sangat 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 luar biasa di Afrika. Belum lagi sebagian besar pemain mereka itu adalah pemain yang bermain di abroad, bermain di luar negeri, bukan bermain di Guinea. Bahkan Oke. rata-rata pemain mereka itu bermain di liga-liga Eropa, ya. Jadi untuk Tidak peluang sedikit. timnas kita melawan Ya, Guinea bisa menang agak di ya, kalau sekali lagi kalau kita membandingkan dengan dua kesempatan sebelumnya, maka laga menghadapi Guinea ini yang paling berat, ya. Peluang terbesar saat kita menghadapi Irak. Oke. Kekuatan Guinea ini didominasi oleh pemain-pemain yang telah bermain di Liga Eropa. Bahkan beberapa di antaranya itu bermain di liga-liga utama klub-klub besar di Eropa. Ada yang bermain di Lille misalnya, Liga Satunya Prancis, ada yang bermain di Auxerre, ada yang juga yang bermain sampai di Yunani, tim sebesar Olympiakos misalnya. Kemudian kita juga bermain di Paris, Prancis, Oke. yang notabene adalah sebetulnya kandang kedua bagi Guinea, karena rata-rata pemain Guinea ini adalah pemain-pemain yang tidak hanya bermain di Liga Prancis, Tapi di Eropa. tapi juga banyak di antara mereka yang memang kelahiran Prancis. Oke. Dan ini jadi Sehingga kandang yang asing ya iklim, untuk timnas Indonesia betul, nampaknya. betul sekali, Jadi kalau iklim, seperti itu, cuaca, mhm. Kalau seperti itu itu, sudah Bang sangat Ovan, biasa dengan kira-kira mereka. strategi apa yang kira-kira akan diterapkan oleh Sinteyong ini untuk timnas U23 kita bisa kemudian mencetak skor dan menang di playoff melawan Guinea ini? Ya, yang pertama, mudah-mudahan Sinteyong bisa mendapatkan pemain yang bisa menutup celah, karena sepertinya pemain sekelas Justin Hubner itu tidak akan bisa ikut bermain di Paris nanti tanggal Iya, 9. santer terdengar memang Belum, Justin Hubner akan absen ya, Bang ya? betul. Belum lagi Rizky Ridho masih menjadi tanda tanya. Karena pada saat itu mendapatkan kartu merah langsung, sehingga sepertinya belum bisa diputihkan untuk dua laga, yakni laga Irak dan laga Guinea nanti. Artinya secara tim kita lagi-lagi tidak bisa turun full tim.
ya. Yang kedua, harus diantisipasi bahwa Guinea adalah pemain yang dihuni oleh khas pemain-pemain ala Afrika dari sisi fisik, mereka tinggi tubuhnya rata-rata di atas kita, kemudian daya juangnya dan juga ketahanan fisiknya luar biasa, dan jangan lupa teknik bermain bola mereka memang kalau kita mengkomparasi antara Afrika dan Asia, ya Afrika sedikit di atas rata-rata Asia, ya. Kemudian itu yang saya bilang tadi bahwa ini bermain ibarat di kandang mereka sendiri, bermain di Paris, Prancis. Nah, tentu Sintayong sudah bisa mengantisipasi ini semua, tapi saya selalu khawatir jika tim kita tidak turun full tim, maka memang keseimbangan lini itu menjadi problem tersendiri. Dan ini sudah terbukti saat kita menghadapi Uzbekistan dan juga saat kita menghadapi Irak beberapa hari yang lalu. Oke, itu kan kita memperkirakan ya bagaimana kemudian kondisi real dari fisik pemain Guinea dan Indonesia, termasuk juga kondisi di Eropa, di Paris. Tapi kalau kita melihat dari data statistik, bagaimana timnas Guinea dan juga timnas Indonesia, siapa yang lebih unggul? Kalau dari sisi analisa fakta, data, dan statistik, ya harus saya akui bahwa Guinea lebih diunggulkan oleh dunia sepak bola ya, melawan Indonesia nanti tanggal 9. Tapi ini adalah sepak bola, kejutan demi kejutan senantiasa tersaji, banyak bukti bagaimana Sudi bisa mengalahkan Argentina di laga pembuka Piala Dunia 2022, kemudian Yunani yang tidak diunggulkan bisa juara di Eropa, kemudian kita juga di Qatar kemarin tidak pernah ada yang bisa memperhitungkan, termasuk negara-negara tetangga kita sendiri, media-media asing tidak pernah memperhitungkan Indonesia toh kita bisa lolos sampai ke semifinal, dan kita pernah mengalahkan tim-tim kuat sekelas Korea Selatan, Australia, dan Yordania. Kita berharap akan ada kejutan tanggal 9 nanti. Kita berharap ada determinasi berlebih yang bisa ditampilkan oleh anak-anak. Mereka harus mengingat, menghitung bahwa ini akan menjadi peluang atau kesempatan terakhir bagi kita lolos ke Olimpiade. Anak-anak harus termotivasi. Kemudian mereka juga harus menghitung bahwa now or never, to be or not to be. Karena jika mereka melewatkan ini, maka tentu memang betul masih akan ada kesempatan pada Olimpiade selanjutnya. Tapi pemain yang bermain sekarang tentu sudah tidak punya kesempatan lagi untuk mengulang di Olimpiade selanjutnya karena usia mereka yang sudah melebihi dari apa yang ditetapkan oleh FIFA. Now or never, kesempatan terakhir untuk beberapa pemain kita untuk bisa berkesempatan berlaga di Olimpiade. Tapi Bung Rovan, bagaimana melihat strategi permainan yang dilakukan oleh timnas kita nanti ya di Paris? Apakah kita lebih baik untuk bermain terbuka menyerang begitu, atau kemudian kita menahan gitu, bertahan menunggu serangan balik? Saya lebih suka jika timnas memainkan taktik bermain sama seperti yang mereka sudah lakoni selama di Qatar ya. Saat kita menghadapi Australia, kita bermain terbuka. Saat kita menghadapi Yordania, Korea, bahkan Uzbekistan, kita juga bermain terbuka. Perankan itu. Jangan rubah taktik. Kenapa? Karena kalau kita memberikan kesempatan kepada tim sekelas Guinea yang khas Afrika untuk langsung menggebrak dengan hanya mengandalkan pertahanan kemudian serangan balik, maka itu akan bisa menjadi momok. Selain itu, kita butuh kemenangan tentunya. Dan kemenangan tentu hanya bisa kita raih jika kita mencoba untuk melahirkan peluang-peluang. Dan peluang tentu hanya akan ada jika kita bermain terbuka, kita bermain menyerang. Layani mereka, sembari melihat bagaimana itu berlangsung 10 sampai 20 menit awal di babak pertama. Sekarang problemnya adalah ketahanan fisik dan juga mental bertanding anak-anak. Bagaimana itu bisa kembali bangkit supaya top perform kita. Jadi begini, kalau saya melihat semua penampilan kita di Qatar, maka harus kita akui bahwa penampilan saat kita menghadapi Korea Selatan adalah terbaik. Itu adalah peak performance kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa kembali ke peak performance
Itu saat Semoga permain itu di Paris bisa nanti. ditampilkan lagi ya di Iya, playoff Olimpiade Paris di Paris, betul. Prancis nanti bisa mencapai peak performance dari timnas U23 kita dan Iya, semoga ada sama seperti secerca saat kita harapan menghadapi Korea semoga Selatan. timnas Garuda benar-benar kali ini bisa lolos playoff untuk menuju Olimpiade Paris 2024. Kita Amin. doakan bersama-sama. Terima kasih Bung Amin. Ovan Lamara, pengamat sepak bola sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Bung Ovan, salam sehat.